Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mulai berdua dan kita naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami.
Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu. Tuhan, kami bersama-sama kami bawa dua insan yang Kau kasih. Aditya Junedi dengan Ripka, Stefani, Cendra Wanto. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan kasih ilahi dan kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu dan juga menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua yang hadir, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita saat ini hadapi, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Aditya Junedi dengan Ripka Stefani Cendrawanto. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, enggak stres. Tadi malam bisa tidur? Oh bisa ya. Hari ini merupakan hari yang spesial bagi mempelai berdua, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Sudah pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting. Jadi dari segala bangsa, suku bangsa punya budaya masing-masing dan selalu tersirat ya dari setiap budaya itu. Ada tersirat pesan supaya mereka membangun rumah tangga itu bisa bahagia. Karena kita semua, saudara sekalian,
kita tinggal di dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Sudah yang hadir dari tempat ini, Anda mungkin sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Ada yang datang sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai anak saudara. Yang jelas kita tinggal di sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Jadi kalau hubungan suami istri, kalau hubungannya baik, rukun, harmonis, dia bahagia. Kemudian kalau jadi orang tua perhatian sama anak-anaknya, maka masa kecil anak-anaknya bahagia. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tuanya. Tetapi kalau sebuah rumah tangga ternyata tidak dibangun dengan baik, banyak konflik, banyak perselisihannya, pertengkaran, maka suasana rumah tangganya tidak tenang tetapi tegang. Dan suasananya panas, tidak nyaman. Suami tidak betah tinggal di rumah. Anak-anak juga tidak betah tinggal di rumah. Keributan sering terjadi. Nah, rumah tangganya seperti medan perang. Konflik terus terjadi, suami istri ribut. Nanti belum lagi anak be orang tua. Jadi enggak tenang. Ya, seperti medan perang. Kalau medan perang saling melukai. Ya sama-sama sakit, sama-sama kecewa. Ada lagi saudara rumah tangganya seperti tempat rumah perkabungan. Kesedihan yang ada. Kenapa sedih? Cinta sudah berlalu. Cinta suami istri sudah berlalu. Yang tinggal malah jadi satu kemarahan kebencian. Jadi air mata yang adanya, nangis, nelongso susah. Tapi ada rumah tangga seperti rumah pesta. Wah, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai, ada makan banyak, ada nyanyian, ada tarian. Intinya rumah tangganya menyenangkan. Nah, yang lebih penting, rumah tangga kita mesti seperti Taman Eden. Karena rumah tangga yang pertama Tuhan ciptakan adalah di sebuah tempat, yaitu namanya Taman Eden. Nah, Taman Eden itu berbicara apa? Tuhan hadir. Jikalau Tuhan hadir, maka di mana Tuhan ada, di situ damai sejahtera, sukacita ada. Lalu juga ada perlindungan, di mana Tuhan hadir, maka di situ tentram, damai sejahtera, ada sukacita. Rumah tangga kita seperti itu, saudara, di dunia ini. Apakah rumah tangga kita seperti neraka? Apakah rumah tangga kita akan seperti Taman Eden? Jadi kalau rumah tangga yang tidak dibangun sesuai dengan firman Tuhan, banyak perselisihannya ya seperti neraka. Suasananya panas, sehingga tidak betah tinggal di rumah, tidak tahan, sehingga akhirnya sampai terjadi perceraian. Tapi kalau rumah tangga seperti Taman Eden, saudara, maka pergi kemana-mana walaupun ya nanti pergi wisata, terus kemudian tidur di hotel yang berbintang 5, kamarnya mewah, ya, wah lebih mewah dari rumah kita. Tapi kalau kita tinggal di situ kira-kira seminggu serah betah, pengennya pulang. Kenapa? Di rumah kita yang sederhana, tapi itu surgaku, itu Taman Edenku di bumi. Tempat yang paling menyenangkan adalah rumah tangga kalau dibangun dengan baik. Mungkin Bapak Ibu sudah tinggal di tempat Anda puluhan tahun. Anda tidak bosan dengan tempatmu. Tidak pernah bosan, sudah ada yang tinggal 20-30 tahun di tempat itu. Tidak bosan. Ketemu orang yang sama setiap hari. Tidak bosan. Karena di situ ada damai sejahtera, ada Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, oleh sebab itu penting bagi mempelai berdua. Ke depanmu mau seperti apa? Maka rumah tanggamu seperti Taman Eden atau sebaliknya. Nah, maka dari gereja itu sudah sekalian rindu. Sudah setiap rumah tangga itu benar-benar sudah rumah tangga yang bahagia, penuh dengan sukacita, rukun, diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Besok mempelai berdua, engkau tinggal di suatu daerah, ya. Di tempat di mana engkau tinggal, biarlah RT dan RW-nya. Kedatangan rumah tangga baru,
Bapak Ibu Aditya Junedi, dan RT dan RW-nya senang. Itu rumah tangganya rukun harmonis. Pasti rumah tangganya orang Kristen. Nah, mesti gitu saudara ya. Bukan karena rumahnya ada tanda salibnya. Tapi memang suasana rumah tangganya menunjukkan ada hadirat Tuhan. Rumah tangganya benar kalau orang mertamu datang, omahmu kayak penak ya, rasanya adem. Nah saudara, itu beda, ada rasanya orang penak ya, datang ke sini. Itu seperti itu saudara, spirit atmosfer rumah tangga itu kalau suami istri tidak rukun, banyak pertengkaran, banyak perselisihan dan berbagai yang tidak menyenangkan, hawanya, atmosfernya. Juga orang datang itu rasanya agak enak. Tapi kalau tempat itu ada dari Tuhan, itu menyenangkan. Ya sama kalau kita ke gereja kan ya, kok di gereja rasanya adem. Ya. Karena di situ ada hadirat Tuhan. Kok ke tempat situ ya, ke tempatnya paranormal kok malah singkup. Rasanya merinding, rasanya gak enak, takut saudara sekalian. Nah itu spiritnya iblis, kuasa kegelapan yang ada. Maka tidak nyaman, ya. Gelap, ya. Senangnya gelap. Tapi kalau anak-anak Tuhan senangnya terang. Karena Tuhan itu terang saudara ya. Tuhan itu terang. Jadi mempelai berdua ke depanmu mau seperti apa? Yang kerinduan gereja, kalian berdua sungguh-sungguh rumah tangganya menjadi rumah tangga diberkati Tuhan, rukun harmonis dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu di gereja ada bimbingan pranikah yang sudah diikuti mempelai berdua, itu adalah bekal bagi mempelai berdua dan membangun rumah tangga. Lalu ada pemberkatan nikah, juga gereja rindu memberikan sebuah kenang-kenangan yang menjadi bekal bagi mempelai berdua, yaitu dari gereja memberikan sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan sekedar disimpan, ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Sehingga kau membangun rumah tangga, benar-benar berjalan di dalam berkat Tuhan. Anda berdua ingin diberkati? Mesti hidup sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasari kehidupan rumah tanggamu melalui firman Tuhan. Silakan dibuka Ulangan pasal 28. Ya, ini sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan demikian. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati, Tuhan yang mengangkat kita, yang mempromosikan kita. Jadi bukan kita yang mempromosikan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang mempromosikan, Tuhan yang memberkati saudara sekalian. Dengar suara Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Dan melihat Tuhan, siapa yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada saudara ya. Lalu tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Memang ada orang-orang tertentu bisa mendengar suara Tuhan, sampai telinganya sendiri bisa mendengar. Tapi itu hanya orang-orang yang memang Tuhan karuniakan. Tapi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Melalui Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi Allah itu menyatakan hadiratnya, menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya. Kalau kita lihat ciptaan Tuhan, karya Tuhan, saudara kalau sampai tidak percaya ada Allah, itu benar-benar orang yang fasik, orang-orang benar bodoh lebih daripada orang bodoh, saudara sekalian. Kalau melihat ciptaan Tuhan, melihat dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin itu muncul sendiri. Ajaib saudara, semua ciptaan Tuhan itu ajaib, dahsyat. Bumi yang kita tempati berputar pada porosnya 24 jam sehari.
Sing muter sopo. Teratur saudara. Tidak lebih pelan, tidak lebih cepat. 24 jam. Diputer lebih kencang, buyar semua. Lebih lambat, buyar semua. Lalu saudara, bumi kita mengedari matahari. Selama 365 hari lebih sedikit. Coba sing muter kayak kono saudara. Manusia yang Tuhan ciptakan. Sekarang ada 7 miliar manusia lebih. Ada 7 miliar manusia lebih. Sidik jarinya saja tidak ada yang sama. Ring gambar biye Tuhan itu. Gambar jempolnya dewi, gambar driji sendiri. Tidak ada yang sama. Setiap bola mata kita juga tidak ada yang sama. Anak kembar pun tidak ada yang sama. Jadi Aditya yang di tempat ini hanya ada satu-satunya. Tidak ada duanya, hanya ada satu-satunya. Yang namanya Aditya banyak, termasuk saya. Yang wajahnya mirip Aditya di sini juga banyak. Tapi Aditya di tempat ini, yang Junaid ini hanya ada satu-satunya. Lalu siapa? Ribka. Ribka yang di sini hanya ada satu-satunya. Yang wajahnya mirip dia banyak. Nama Ribka banyak. Tapi hanya satu. Jadi Aditya kau punya Ribka, ini cuma satu-satunya. Dan Ribka kau punya Aditya juga satu-satunya. Rumah tanggamu juga satu-satunya di dunia. Kisah hidup rumah tanggamu juga hanya ada satu-satunya. Tidak ada yang sama. Semua ciptaan Tuhan selalu baru. Ajaib. Jadi hargai. Diri kita masing-masing kita bersyukur Tuhan kau menciptakan aku spesial. Tidak ada yang sama dengan saya. Pasanganku juga spesial satu-satunya. Jadi hargai. Rumah tangga kita juga satu-satunya. Maka pertama saudara sekalian, Tuhan berkata, dengar suara Tuhan. Tuhan ada. Undang Tuhan masuk dalam hidupmu. Maka rumah tanggamu, hidupmu seperti taman Eden. Alkitab firman Tuhan, jadikan standar kebenaran. Apa kata Alkitab itu? Kebenaran. Dan ketika kita berjalan dalam kebenaran, pasti kita akan mengalami anugerah berkat Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dari Ulangan pasal 28, keluar masukmu Tuhan akan menyertai melindungi. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap langitnya dan memberkati setiap apa yang kau usahakan kerjakan. Sehingga kamu tidak minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Mempelai berdua, besok kamu minta pinjaman atau memberi pinjaman? Pilih mana? Memberi pinjaman. Kalau minta pinjaman, itu artinya masih miskin, masih melarat. Jaluk utang terus kok. Ya, minta utang. Tapi kalau memberi pinjaman berarti sudah berkelimpahan. Nah, jadi gitu, bank itu seperti itu. Kamu kredit berarti kamu utang. Tapi kalau kamu nabung, kamu ngutangi bank. Pilih mana? Pilih utang atau pilih ngutangi? Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan sehingga engkau tidak minta pinjaman tapi memberi pinjaman. Asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan memberikan saudara perintah kepada Yosua. Ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua kan juga dikasih tanggung jawab yang besar, takut. Dia tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Tuhan berkata, teguhkan dan kuatkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Sesuai firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu berhasil. Lalu di kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, Tuhan memberikan perintah pada Yosua. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung.
Jadi kalau kita mau hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, usaha pekerjaan keuangan kita berhasil, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka janji Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati engkau. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Ada berdua ingin berhasil dan beruntung, jalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan kehendaki? Silakan dibuka di Matius pasal 22 ayat yang ke-37, yaitu pita yang merah. Ya. Matius pasal 22 ayat 37. Satu hari Tuhan Yesus ini ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam, itu kan belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, hukum mana yang paling penting? Kan Allah memberikan 10 hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, asal nyebut nama Tuhan sesuka-sukanya. Terus yang keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu dan seterusnya. Ada 10. Mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Nah, itu kan jebakan ya. Nah, dia bertanya, ada 10 hukum Taurat, Tuhan mana yang paling penting? Semua penting. Semua sama pentingnya. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Jadi standar hidup kita, saudara sekalian, pakai 2 standar ini saja. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita? Apakah benar-benar kita adalah orang yang takut akan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kalau ditanya, percaya ada Tuhan? Percaya. Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Sudah percaya? Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Omni-knowledge, maha tahu. Itu satunya, present, omni-knowledge, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Omni-power, ya. Maha kuasa. Saudara, Tuhan itu maha kuasa, maha hadir. Ya. Tapi benar enggak kita punya hati takut akan Tuhan? Saudara sendiri yang tahu, saudara. Kalau masih hidup dalam dosa, artinya tidak takut akan Tuhan. Kalau masih selingkuh, memang seisi rumah enggak ngerti. Pasangannya enggak tahu. Tapi Tuhan berfirman, ketika orang melakukan selingkuh, ketika dia pulang, dia menajiskan tempat tidurnya. Dia menajiskan tempat tidur. Mungkin pasangannya enggak tahu. Tuhan tahu enggak? Tahu. Kenapa dia nekat melakukan? Berarti tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak bisa bahagia dan pada akhirnya dia masuk neraka. Orang tidak takut akan Tuhan. Orang tahu kalau itu menipu, menggelapkan uang, korupsi, itu dosa. Tapi kenapa masih nekat berbuat? Tuh, memang orang itu akan berusaha supaya apa yang dilakukan tidak ketahuan. Mungkin benar, dia tidak ketahuan kalau dia korupsi. Tuhan tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Tapi nekat, berarti kan tidak takut be Tuhan. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.
Jadi kalau orang tidak takut akan Tuhan, jelas tidak akan bahagia. Sudah pasti. Kelihatannya bahagia tapi ujungnya akhirnya tidak bahagia. Pejabat kan banyak ya. Kedudukannya tinggi. Tiba-tiba dikasih jas oranye. Ngerti jas oranye? Hah? Tahu enggak? Apa itu jas dari siapa? Jas oranye dari siapa? KPK. Ya, dikasih jas oranye, dikasih jas sama KPK. Kenapa? Konangan. Ya. Saudara, terus kalau sudah dikasih jas oranye, hancur saudara. Seperti Tuhan katakan, berbahagia takut akan Tuhan. Ini tidak takut akan Tuhan, tidak bahagia. Begitu kasih jas oranye, orang apa sih dibanggakan. Keluarganya isin, Yonan. Keluarganya jadi malu. Terus harus mempertanggungjawabkan dan sebagainya. Kalau belum konangan saudara ya, jabatannya menteri. Sedulur-dulure ngaku kabeh. Aku jek sedulure kan lho, terus guatok-guatok kan dideket-deketkan saudara, dicedak-cedakkan. Aku masih hubungan dengan dia. Tapi begitu cekel KPK, jek sedulur mereka, ya jek sedulur ning adoh kayak adoh ke saudara ya. Nggak mau kesangkut saudara sekalian. Ya. Tapi yang benar adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nomor 1, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan benci dosa. Dan kalau sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita, bukan aksesoris agamawi. Banyak orang pakai salib. Dipakai salib ya, namanya pakai nama-nama rohani, nama-nama Alkitab, namanya Petrus, tapi doyak-oyak polisi saudara. Hidupnya tidak sesuai dengan ya melakukan kejahatan. Nah ini namanya nama Alkitab, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu, bukan aksesoris, bukan setiap orang beribadah itu mengasihi Tuhan. Tapi kalau mempelai berdoa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nomor 1 kan Tuhan, undang Yesus masuk dalam hidupmu, dan biarlah Tuhan yang memimpin hidupmu. Saudara, Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik ya saudara. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua manusia, dari Adam sampai nanti manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa itu kematian. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak merencanakan manusia itu mengalami kematian. Tapi pada saat manusia melanggar perintah Tuhan, Tuhan sudah berfirman, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena pada hari kau memakannya kau akan mati. Mereka makan. Begitu mereka makan, maka proses kematian mulai terjadi. Ya, proses kematian. Lalu proses kematian mengakibatkan proses penuaan. Saudara, kita ini semua akibat dosa itu, saudara. Ngalami yang namanya proses penuaan. Lalu proses pengerusakan, tubuh kita semakin jadi lemah. Sampai satu hari proses kematian terjadi. Itu upah dosa. Semua manusia, termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul, ternyata juga mati. Karena mereka juga orang-orang berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanyalah Tuhan Yesus. Dia bukan benih dari dunia ini. Semua benih dari laki-laki, sperma dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Aditya dan Ribka, jujur ya, hukum yang kelima tadi saya katakan, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu. Aditya jujur, ini bapak ibumu. Pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah? Ya. Pernah berontak sama orang tua?
Pernah. Malah sering ya Bu ya. Ngeyel terus ya. Nah, berontak. Dan firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Ribka, pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah. Ya. Pernah berontak? Oh, mulai galak soko ibu ya, malah ya. Wah. Pernah. Tapi saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa gurumu? Tidak ada. Nanti anakmu juga gitu, tidak usah diajari. Nanti kurang ajar sendiri. Itu tabiatnya dosa itu sudah ada. Lalu saudara hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 5 tahun. Aditya selama 5 tahun pacaran, pernah enggak bohong sama Ribka? Jujur. Pernah. Ribka pernah enggak? Pernah. Kawin be pembohong lu. Semua saudara. Sudah jadi suami istri masih tetap bohong. Ada yang suami berani berkata, aku jadi suami, gak pernah bohong sama istri. Wah, kalau dia berani ngomong itu, malah oke ngapusin saudara ya. Jadi istri juga berkata, aku gak pernah bohong sama suami. Gak ada saudara. Apalagi orang tua ambil anak, wes paling banyak sering bohong. Bu, minta uang, ibu udah punya uang, sana pergi. Apa udah punya uang? Punya. Tapi itu saudara sekalian, akibat dosa. Jadi saudara, Daud itu bermazmur, aku dibentuk, aku dikandung dalam dosa. Saudara, janin di dalam kandungan ibu itu manusia kecil, itu manusia. Bukan bagian dari seorang ibu, tapi itu manusia kecil. Yang kecil, manusia seutuhnya. Dan itu sudah punya pribadi sendiri. Sudah bawa tabiat dosa itu. Jadi janin dalam kandungan bisa berontak. Cuma orang tua orang ngerti. Yang paling tahu Tuhan. Maka saudara, janin ada yang gugur. Bayi yang mati. Karena itu dosa saudara, akibat dosa. Dosa yang telah dibawa, tabiat dosa itu ada. Satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa hanyalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia bukan benih dari dunia ini. Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Jadi Maria dikatakan dia perawan. Dia tidak pernah hubungan dengan seorang pria. Tuhan pakai kandungannya. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa dari Yesus. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak berbuat dosa, tapi dia menanggung dosa mulai dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Dia bayar dosa itu. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan dia bayar dengan nyawanya, saudara. Sehingga pada saat Aditya dan Ribka kau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari itu kau dibeli. Dosamu sudah dibayar lunas. Dan kau menjadi anaknya Tuhan. Kau menjadi miliknya Tuhan. Dan ketika engkau jadi miliknya Tuhan, kau sudah dibeli. Maka firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Jadi pasanganmu itu berharga di mata Tuhan. Dirimu sendiri berharga di mata Tuhan. Rumah tanggamu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan asal kawin cerai sesuka-suka, saudara. Itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan nyadari Tuhan sudah beli hidup kita. Sehingga kita sudah menjadi milik Tuhan. Beda, saudara. Nasibnya beda. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, maka Tuhan itu akan memelihara. Tuhan akan ada hadir dalam hidupmu, menyertai hidupmu. Sudah Tuhan bayar dengan nyawanya. Sudah ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, mau disalibkan, dituntut disalibkan oleh para imam-imam saat itu karena iri hati. Dan kemudian membuat fitnah, terus kemudian menuduh,
Dan Tuhan Yesus harus bayar itu semua. Dibully, dipukul, dirajam, dan sebagainya. Waktu dia mau dituntut disalibkan, yang menjadi penguasa daerah itu adalah Gubernur Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus ini sebagai gubernur sebelum menjatuhkan hukuman salib pada Yesus, dia mau periksa dulu. Lalu Yesus diperiksa sama dia, ditanyai, diperiksa saudara sekalian. Lalu dia berkata, ini orang benar, orang yang tidak melakukan kesalahan, ini orang benar. Sampai dia berkata, ini orang benar, orang yang tidak berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kejahatan, kok disalib. Lalu dia berusaha saudara untuk membebaskan Yesus. Lalu dia buat Tuhan Yesus disesah. Dihajar, dicambuki, dipukulin saudara sekalian. Sehingga penuh dengan luka. Lalu kemudian saudara pada hari itu pemerintah boleh memberikan grasi atau memberikan pembebasan untuk napi. Lalu saudara Pontius Pilatus itu cari napi yang paling jahat. Yang sudah dijatuhi hukuman salib. Namanya Barabas. Ini penjahat. Jahat, perbuatannya jahat. Lalu di atas podium. Pontius Pilatus berkata, hari ini pemerintah boleh melepaskan satu. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih dibebaskan? Mana yang disalibkan? Harapannya Pontius Pilatus, Yesus yang dibebaskan. Dia tahunya semua berkata, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Sampai bingung saudara, ya, Pontius Pilatus. Akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, aku tidak ikut-ikut darah orang ini. Ya saudara, kalau kita bayangkan Barabas yang pulang. Ketika dia pulang saudara, ketemu keluarganya, aku tidak jadi disalib karena Yesus. Kita tidak dihukum, kita tidak dimasuk neraka karena Yesus yang sudah menanggung. Ketika kita bertobat, kita sudah ditebus, dibayar. Jadi miliknya. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus tetap harus disalibkan, tidak kebetulan juga memang itu kehendak Tuhan. Karena Allah sudah berfirman, jadi saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, sebelum jadi Tuhan itu sudah berbicara. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, sudah dinubuatkan. Nanti akan seorang perawan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, yaitu Yesus. Allah yang berserta dengan kita. Matinya nanti di antara dua penjahat. Ya benar. Ketika dia disalibkan, Pontius Pilatus menyalibkan dua penjahat. Ikut disalibkan. Nah saudara, pada saat ada di atas kayu salib, dua penjahat sama-sama mengolok-olok Tuhan Yesus. Sama-sama menghina Tuhan Yesus, mereka berkata, kalau kau memang Mesias anak Allah, selamatkan dirimu turun dari kayu salib, dan selamatkan kami juga. Setelah pukul itu disalib pukul 9, pukul 12, tiba-tiba tempat itu jadi kegelapan. Awan gelap jadi kegelapan. Dan di situ Tuhan Yesus mulai berkata, kalimat pertama saudara, ucapan pertama. Tuhan Yesus berseru, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus membela umat manusia. Yesus membela semua yang menyalibkan dia. Yesus membela saya dan saudara, berkata, Bapa ampuni. Karena mereka tidak tahu, karena saya dan kita semua tidak tahu apa yang kita perbuat. Dibela nih saudara. Mereka yang menyalibkan, Tuhan Yesus membela. Nah, dua penjahat itu sama-sama dengar lagi. Yang satu tetap mengolok-ngolok. Kalau kau memang Mesias, selamatkan dirimu, selamatkan aku juga. Tapi yang satu, saat itu dia sadar, Tuhan ini Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Yesus disalibkan bukan karena kejahatan. Dan masih mendoakan untuk mereka supaya mereka diampuni. Maka penjahat itu berkata pada Yesus, Tuhan kalau engkau datang kedua kali sebagai Raja, ingatlah aku. Maka Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Taman Firdaus. Saudara, nasibnya beda. Dua penjahat itu mewakili kita semua manusia. Semua manusia itu berdosa dan harus menanggung salib.
Dua orang ini mewakili kita. Satu percaya, satu tidak percaya. Nasibnya beda. Yang percaya bertobat, dia berkata, Tuhan ingat aku. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Maka pada hari itu mereka akan mati. Maka satunya bersama Yesus di Taman Firdaus. Tapi yang satu mati akan masuk ke dalam api penghakiman. Akan dihakimi, diadili. Benar. Semua manusia, semua kepercayaan di dunia ini mempercayai kalau mati dihakimi. Benar 100%, kalian akan dihakimi, diadili oleh Tuhan. Lalu apa yang bisa kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Tapi satu ini wakil yang percaya pada Tuhan. Yang percaya pada Tuhan Yesus 100%. Dia sudah menerima pengampunan dan dia sudah menjadi milik Tuhan. Masuk Taman Firdaus. Seperti Tuhan, hari ini juga, tidak besok, tidak apa, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Dia belum berbuat baik, dia belum berbuat amal, dia belum hidup saleh, dia belum berbuat kebaikan. Tapi ketika dia bertobat percaya, hari itu dia diselamatkan, saudara. Beda nasibnya. Di kalian berdua harus nyadari, hidupmu milik Tuhan. Keluargaku milik Tuhan. Mesti harus seperti itu. Maka biar Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka nomor 1, bangun mezbah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Nomor 1 kan Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi standar kebenaran. Apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Aditya, siapa? Sesamamu siapa? Orang-orang sekitarmu. Jadi ini orang jauh bukan sesamamu. Hah? Nah, sama ya. Semua. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Sesamamu. Perhatikan, sesamamu. Kalau yang menfitnah kamu gimana? Yang merugikan kamu. Yang menipu kamu. Yang menjelek-jelekan kamu, yang berbuat jahat kepada kamu, gimana? Firman Tuhan berkata apa? Kasihlah sesamamu. Yang menfitnah kamu sesamamu apa bukan? Monyet tidak bisa menfitnah saudara. Harimau tidak bisa menfitnah saudara. Sehingga bisa menfitnah kita siapa? Ya sesama kita. Yang bisa nipu kita, sesama kita. Yang bisa berbuat jahat kepada kita, sesama kita. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Jadi orang Kristen tidak punya kebencian. Tidak boleh membenci sesama. Tidak boleh dendam sama sesama. Sekalipun dijahati. Tapi doakan, berkati. Itu perintah Tuhan. Tuhan itu sudah nyatakan loh. Di negara kita sendiri. Jelas-jelas saudara sekalian. Tuhanlah yang menyatakan, dia difitnah, dibully saudara. Sebenarnya bukan itu maksudnya, tapi disalahkan, dibully, sampai dipenjara. Dia tetap mengasihi yang menfitnah. Dan cuma berkata, Tuhanlah nanti yang berperkara. Kau yang akan dipermalukan. Rasa ngapa-ngapain. Ya wes nih penjara. Wes Tuhan sing ngurus saudara. Itu Tuhan berkata, lakukan firman Tuhan, itu kebenaran. Sesamamu siapa? Semua orang. Dan kalau kita mengasihi hati kita bahagia. Sayang orang itu senang ngajari kebencian. Itu kebencian itu benih dari neraka. Nanti saudara suruh benci, satu golongan membenci ini saudara. Itu nanti benih itu bertumbuh akan membenci, menghasilkan buah kebencian yang lain. Hidupnya gak bahagia. Yang harus diajarkan apa? Kasih dari Tuhan. Tuhan itu mengasihi, Tuhan mengampuni. Beda, kasih itu adem, kalau benci itu panas ya, karena sumbernya beda. Satu sumbernya dari surga, damai sejahtera, adem, sumbernya neraka, saudara, penuh dengan ya panas dan kebencian. Beda, maka beda sekali saudara. Hidup dalam Kristus dan di luar Kristus mesti
sangat berbeda. Karena prinsipnya dua hal ini. Nomor satu Tuhan, kasih Tuhan. Nomor dua, kasihlah samamu. Yang terutama mesti orang paling dekat, yaitu suami istri. Orang yang paling bisa nyakiti, ya orang paling dekat, yaitu suami istri. Jadi kalau Aditya dan Ribka, ya Aditya dan Ribka, kalian saling mencintai, benar? Oke, saya mau tanya dulu ya. Aditya, teman gadismu banyak apa dikit? Oh, pertanyaan saya dulu ya. Bisa pinjem mic-nya? Saya tanya, teman gadismu banyak apa sedikit? Oh banyak. Waduh, koleksi gadisnya banyak ya. Iya, waduh, koleksinya gadis banyak ya. Dari sekian banyak gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Ribka yang ada di sampingmu? Iya, saya mau tanya dulu, dari teman gadismu, ya, ada enggak yang lebih cantik dari Ribka? Hah? Jujur, ya jujur, enggak apa-apa, no, jujur. Banyak Pak. Oh banyak, wah sainganmu kan lu. Karena ada gadis-gadis yang cakep-cakep menurut Aditya. Nah sekarang kenapa kamu pilih Ribka? Coba lihat wajahnya. Apa komentarmu? Nah, komentarnya apa? Sekarang cantik juga Pak ini Pak. Oh cantik juga, berarti Gebin orang cantik ya. Harus ya, ketika dia jadi istrimu, kamu harus lihat dia cantik. Aku suka dengan dia, aku suka melihat dia, aku suka dengan orangnya. Itu baru bisa bahagia. Harus seneng. Iya. Ribka, kalau lihat wajahmu, tidak hanya Aditya yang menghampiri kamu. Betul ya Bu ya? Ada ya pemuda lain ya yang ngejar-ngejar dia ya. Nah, dari sekian pemuda yang mengejar kamu, kenapa kamu pilih Aditya? Kalau cuma Aditya ya wis ora pilihan sijine ya mau gerkuwi tok asik ya wis Saudara. Tapi kalau ada beberapa ya, kenapa kamu pilih Aditya? Karena cuman Aditya yang bisa menerima saya, Pak. Waduh. Bisa melengkapi. Oh, gini. Lah kowe urung buka untuk pemuda yang lain kowe dadi ra ngerti. Sing kejar lainnya mbok tutup Pak Saudara ya toh, ya, kamu bukan untuk Aditya ya ngerti Aditya ya. Iya, yang jelas seperti itu ya. Nah, kalian sudah saling mengenal. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi belajar lihat sisi yang baik ya dari pasanganmu. Setiap orang itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kau lihat kekurangannya terus, nanti kau jadi kecewa. Terlebih kalau sudah jadi suami istri. Kalau belum jadi suami istri, itu cenderung melihat sisi yang baik. Kalau ditanyai sama ibu ya, ibu tanya sama Rika, kowe kok seneng mbek Aditya sing mbok golek apa? Mesti ceritanya baik semua, baik semua. Ndak mungkin ngomong yang jelek. Aditya aku iku Bu, wonge ngutil, wonge emosinan, terus wonge pendendam. Kalau keset meneh, ndak mungkin Saudara ya. Pasti baik-baik semua. Oh Aditya begini, begitu yang baik-baik. Demikian juga kalau Aditya ditanyai orang tuanya. Kan pasti gitu ya, orang tua kan gitu. Bobot, bebet, bibit, pasti seperti itu. Mesti tanya, kuwi anak isopo. Terus bagaimana anak itu? Lalu ketika bermain mesti didelok gimana. Ya, pribadinya, karakternya, sopan santunnya. Kan seperti itu. Ada yang langsung begitu orang melihat, langsung senang. Wah cocok. Ada yang wah kurang dan sebagainya. Itu sebenarnya atmosfernya sudah ada. Jadi pola hidup kita ini akan menentukan atmosfer. Kalau itu orangnya suka marah, suka ini ya, hidupnya tadi penuh dengan kebencian tadi. Atmosfernya kebencian, begitu dekat itu rasanya tidak enak. Tapi ini penuh dengan kasih rasanya enak atmosfernya. Jadi demikian, ya. Kalau kalian saling mencintai, sekarang saya mau tanya, Ribka, kalau sudah jadi istri apa yang kau lakukan untuk Aditya suamimu? Melayani suami, Pak. Melayani suami. Ya, kamu bayangkan ya, semua apa yang kau lakukan, apakah membuat Aditya bahagia? Semoga.
Ojo semoga. Harus membuat bahagia. Bahagia, pasti bahagia. Gitu. Jangan semoga, nek semoga yo ora atau sudah pasti bahagia. Di dalam Kristus ada seperti itu. Pak, Kristus itu tidak ya dan tidak. Ya atau tidak. Ya. Gitu. Ya, jadi istri harus begitu mantap. Kamu dapat aku, pasti bahagia. Maka perjuanganmu, kamu berusaha supaya suamimu bahagia. Aditya, kamu bahagia, Anda dapat Rika. Bahagia, Pak. Bahagia lagi, senyum-senyum terus akan mau. Iya. Lalu kalau kamu bahagia, apa yang kau lakukan, Tuh Rika? Saya akan mengasihi sepenuh hati saya, Pak. Oh ya, bukti kasihmu apa? Kasih sepenuhnya. Buktikan, Allah sudah buktikan. Allah mengasihi kita, dia buktikan, memberikan dirinya. Nah kalau kamu? Saya akan menjaganya dan akan mengayominya, serta saya akan menafkainya, Pak. Oh ya, mengayomi, menjaga, menafkahi. Nah kamu sudah kerja, dapat berapa? Dapat hasil kan ya? Tidak tanya dapatnya. Kamu kan dapat hasil. Berapa yang kau berikan pada Ribka? Sebagian atau semua? Nah itu pertanyaan ya toh. Dapat hasil kerjamu, hasil ya, nafkahmu. Berapa yang kau berikan? Sebagian apa semua? Ayo, saya ini sebagian atau semua atau sebagian atau semua atau sebagian. Ini didengar semua loh. Ayo, termasuk Ribka. Kayak makasih berapa? Ayo. Semua, Pak. Wah, semua seamplop ya. Ya. Kalau masih uang tunai seamplope. Kalau transfernya ditransferkan ke rekeningnya istri Ribka. Ribka, seneng enggak kamu? Semua diberikan pada kamu. Seneng, Pak. Oh, seneng banget, seneng ya. Iya. Ya, suami berjuang untuk kebahagiaan seisi rumah. Keuangan itu salah satu pemicu. Maka dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama, tidak bisa saling menyalahkan. Mau dikelola bersama-sama, diputusi bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Keterbukaan penting, menghindari kesalahpahaman, tidak memberi kesempatan pada iblis, tidak membuat curiga. Pasti dikelola bersama ya, dikelola bersama, dinikmati bersama. Nah, diserahkan kamu semua loh. Ya. 100%, seluruhnya diberikan pada kamu. Satu hari Aditya butuh uang. Kira-kira kalau butuh uang cukup banyak dikasih enggak? Dikasih. Oh dikasih, ditanyain enggak? Tanyain dulu, Pak, buat apa? Oh tanyain dulu, asli kan gitu. Kalau kamu terima tanya enggak? Kalau terima tanya enggak? Enggak tanya. Oh enggak tanya ya. Nah. Betul ya ibu-ibu, kalau dikasih tidak tanya ya, kalau itu gajinya sudah tahu. Kalau gajinya kurang malah lagi tanya, kok sami ini tok? Tapi ini pujul menang baik ya, nek pujul. Nah, itu. Ya, tapi dikelola bersama-sama ya. Salah satu pemicu masalah itu keuangan. Tapi juga firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi harta, kekayaanmu, keuanganmu, jadikan satu hatimu di keluarga. Jangan kemana-mana, tapi di keluarga, dikelola bersama, dinikmati bersama, maka membuat bahagia. Ya. Jadi hubungan suami istri harus dibangun dengan baik, karena tadi saling mencintai. Lalu dibuka pita yang biru, itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. 1, istri tunduk pada suami, seperti jemaat tunduk pada Kristus. Ya. Jadi Ribka belajar tunduk pada suami. Kau tunduk, kau bahagia, kau menikmati hidup rumah tanggamu, ya bisa mesra dengan suami. Kalau istri tidak bisa menghargai, tidak bangga dengan suaminya, gak bisa melayani dengan baik. Itu perintah firman Tuhan. Ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau mau bahagia, mesti harus bangga dengan suaminya. Lalu perintah firman Tuhan untuk suami, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasihnya seperti Kristus, yaitu kasih yang rela berkorban. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tuamu, yang kerja keras, yang berjuang membesarkan kalian. Kalau sampai hari ini, semua karena
perjuangan orang tua. Hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Nanti berikutnya Tuhan akan memberikan karunia anak. Anak itu adalah anugerah dari Tuhan dan punya tanggung jawab mendidik di dalam kasih dan disiplin. Harus dikasih tapi juga harus disiplin. Di satu sisi disiplin tapi harus juga disayangi. Sehingga anak itu menjadi anak-anak ilahi dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kalau kau tegakkan 4 hukum ini, maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang rukun, bahagia, dan harmonis diberkati Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bunga dan Alkitab serta mic-nya bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan, dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi belajar melihat sisi yang baik. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua, hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasehati, saling menghibur di dalam Tuhan. Dan sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikat janji. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Aditya Junedi dengan Ripka Stefani Cendrawanto, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikat janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikat janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Aditya Junedi. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Aditya Junedi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ripka Stefani Cendrawanto yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Ripka Stefani Cendrawanto. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Ripka Stefani Cendrawanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aditya Junedi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Aditya, kenakan cincin ke tangan Ripka, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Ripka, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa engkau akan mencintai Aditya dengan cinta kasih yang murni di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bisa bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan, Aditya Junedi dengan Ripka Stefani Cendrawanto, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat yang datang daripada-Mu turun atas kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Aditya Junedi dengan Ripka Stefani Cendrawanto dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Aditya Junedi, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, jadikan dia suami yang setia. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Ripka, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan hati orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap gloria dalam rumah tanggamu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan, silakan turun, tetap saling berhadapan. Kembali saling berhadapan. Ya. Demikian Anda berdua sudah sah menjadi suami istri, silakan Aditya, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini dan seterusnya. Ya, kalian terbuka dan tidak menjadi malu.
Keterbukaan, silakan dibuka ya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Ya, saya ajak Anda juga menyatakan bagi kita semua yang hadir bahwa kalian adalah suami istri. Ya. Mic-nya tadi di mana ya? Istri saya Rifka, Rifka istri saya. Kalau tidak Rifka, bukan istri saya. Sekarang ganti Rifka. Suami saya Adit, Adit suami saya. Kalau tidak Adit, bukan suami saya. Iya. Ya, silakan Rifka pegang pundak. Ya, Aditya. Inilah pria yang kau pegang pundaknya akan menemani kau hidup bersama-sama. Silakan Adit pegang pinggang Rifka. Inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kau hidup 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Dialah yang menjadi temanmu, teman hidup. Silakan Aditya, berikanlah ciuman yang manis ke Rifka, kening pipi kiri kanannya. Dengan mesra dicium ya. Pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Rifka yang cium suami. Kening pipi kirinya. Ya. Ya. Yang saya lihat tuh yang agresif, yang Rifkanya ya. Aditya mau menengai gitu. Ya sing mapan yo Rifka sing mapan. Oh. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua suami istri yang sah. Silakan mempelai datang pada orang tua. Ini bapak ibunya Aditya. Ya. Silakan berdiri sebentar Pak Ibu. Saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah ya Pak? Tahun berapa nikahnya? Tahun 92. 92. Inji. Berarti 25 tahun ya? Betul ya? Betul, 25 tahun. Iya. 92. Iya, 92 ini 23. Oh, 32. 32 tahun ya, sudah 32 tahun. Saya ajak Riwi kembali ya, masa-masa sebelum menikah. Iya. Kan kembali ke kasih mula-mula. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri Bu, Bapak? Dapat sendiri. Oh, dapatnya di mana Bu? Dia ngontrak di rumah saya. Waduh. Wah, apa dulu rumah ini dikontrak plus dapat saya. Tidak. Ya, jadi kontrak rumah ibu, rumah orang tua dulu. Rumah orang tua, Terus iya. dikontrak Iya. sama bapaknya dia. Atau dia sendiri? Dia sendiri. Oh, Iya, dia bekerja begitu. oh gitu. Inji. Terus Bapak lihat anak yang punya kontrakan itu seneng Pak? Senang. Berarti terus ngontrak ning kono terus no Pak? Iya. Iya. Terus jadi mantu ini rasa ngontrak no Pak? Dia sudah enggak ngontrak. Iya, kira ngerti toh ceritanya. Sekarang baru tahu ya. Ya Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Sudah 32 tahun pegang sendiri Pak. Baiknya. Nah, lihat istri, jangan lihat saya. Lihat istri, lihat istri. Ya. Ucapkan terima kasih sama istri. Sudah mendampingi sampai hari ini. Terima kasih Ibu sudah mendampingi
Bapak sampai hari ini. Iya. Ya silakan Ibu ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih Bapak sudah mendampingi saya dan keluarga sampai saat ini. Iya. Saya mau tanya Aditya ya, jujur ya. Bapak Ibu itu rukun apa banyak ributnya? Gak usah dijawab ya. Paling tahu, besok anakmu paling tahu ya. Ribut apa rukun ya. Ya, masih ada sisa hidup berapa lama tidak tahu. Silakan dibangun lebih indah ya sehingga sebuah kisah hidup rumah tangga yang indah yang diwariskan untuk anak cucu ya dan diberikan pada Tuhan. Silakan Pak dicium istrinya. Meneh Pak, meneh Pak. Iya. Iya, silakan duduk Bapak Ibu ya. Gimana Tidya, senang ya Bapak Ibu rukun ya. Silakan ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu saya. Saya bersyukur sampai di usia saya yang ke 26 tahun. Saya sudah dijagain, saya sudah dirawat dari kecil hingga saat ini. Saya akan membangun rumah tangga saya sendiri. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih, banyak salah yang saya perbuat, banyak tindakan saya yang kurang berkenan. Tapi yang saya tahu, kalian berdua adalah orang tua terhebat saya. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Iya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat anaknya silakan. Ya, kami sebagai orang tua, anak-anak memang sering membuat hati orang tua sakit karena ucapan atau karena tindakan. Tetapi kami sebagai orang tua tetap mengasihi kalian, tetap akan mendoakan kalian, akan mendukung setiap tindakan kalian selama kalian hidup di jalan Tuhan. Tuhan memberkati kalian berdua. Iya. Itulah hati orang tua ya. Karena kadang-kadang jengkelin tetap disayang. Silakan sungkem. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Jadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan Aditya, Bapak dipeluk, dicium. Dalam harapku kau sebut namaku di dalam segala hal. Namamu di hatiku. Ya, terima kasih sama Ibu yang besarkan. Ibu juga begitu sayang sama anak. Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Silakan. Hormat. Ini Bapak Ibunya Ripka, suami istri juga. Bisa berdiri? Iya. Sudah berapa tahun nikahnya? Lupa. Tahun berapa? Tahunnya lupa. Waduh. Iya toh, ini kebangetan ya. Kawin ini lali coba. Sudah 26 tahun. Oh, 26 tahun ya. Itu bersama 26 tahun. Dulu ketemunya di mana? Di gereja. Oh, di gereja. Satu gereja. Satu gereja ya. Itulah anugerah Tuhan ya. Ketika cari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan. Nah, termasuk dapat jodoh ya. Ya, sudah 26 tahun, silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri dulu. Dilihat istrinya, jangan lihat saya. Saya terima kasih kepada suami istri saya selama ini sudah mendampingi selama suka dan duka. Iya. Pak, Ibu galak apa enggak, Pak? Iya. Iya, bingung lagi jawab. Iya. Galak mana, Bu? Bapak sama Ibu? Oh, Ibu ya. Ya, silakan ucapkan terima kasih Bu sama suami. Iya, saya terima kasih sama suami saya sudah menemani saya, sudah menerima saya apa adanya. Galak ya diterima ya Bu ya. Iya.
sudah mendampingi saya dalam suka dan duka juga. Iya, yang setia sama saya walaupun kadang saya agak keras. Kakon itu ya. Iya. Terima kasih. Iya, oke. Silakan Pak, dicium Pak istrinya. Iya. Silakan duduk. Ya, silakan Ripka ucapkan terima kasih. Buat Bapak sama Mami, terima kasih untuk selama ini sampai di umur Fani yang sekarang. Bapak sama Mami udah berjuang, bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Sekarang Fani sudah memiliki keluarga baru. Semoga Mami, Bapak selalu mendoakan Fani, mendoakan keluarga Fani, memberkati kami, supaya kami selalu berada di dalam Tuhan. Ya, silakan Bapak atau Ibu ngasih nasihat. Ya. Terima kasih juga sama anak saya terutama juga sudah menerima saya apa adanya juga. Walaupun ibu keras, tapi itu semuanya untuk kebahagiaan kalian. Maksudnya untuk lebih mengerti, untuk lebih baik lagi. Walaupun mungkin ibu juga banyak sekali kekurangan, tapi ibu yakin apa yang terjadi mungkin semuanya yang baik-baik mungkin bisa dicontoh. Kalau enggak jangan. Dan ibu juga mendoakan buat kalian berdua semoga bahagia, mendapatkan kebahagiaan, kedamaian. Dan pesan ibu semoga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang utama. Dan semoga selalu diberkati Tuhan. Amin. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua, Aditya Junedi dan Ripka Stefani Cendrawanto, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah berkat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kembali kami serahkan mempelai berdua Aditya Junedi dengan Ripka Stefani Cendrawanto ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan, pimpin hari demi hari yang mereka lalui. Biar segala yang baik datang daripada-Mu terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan.
Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar segala berkat yang datang daripadamu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai kepada keturunannya, sampai kepada cucunya. Dan Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati juga dengan rezeki yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama yang Tuhan sudah sediakan. Bila mana ada yang sakit Tuhan sembuhkan, bila mana ada mereka yang sedang menghadapi pergumulan tantangan masalah, Tuhan buat jalan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan tak lupa kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan. Kau telah pimpin Tuhan pemilu ini berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan sudah memberikan pemimpin yang terbaik. Dialah semua berjalan penuh dengan kasih-Mu Tuhan yang membawa bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, adil dan diberkati. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.